Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kabar Pak Guru, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Guru mau menyampaikan materi pembelajaran tema kedua, subtema ke-1, muatannya ilmu pengetahuan alam dengan materi bahasan tentang sumber daya alam barang tambang. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menyimaknya dengan baik. Selamat menyimak. Sumber daya alam barang tambang. Ini adalah gambaran sebagian kecil dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Jenis sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang lama-kelamaan akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, minyak bumi, mineral logam, dan mineral bukan logam. Manfaat batu bara. Batu bara terbentuk akibat pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Batu bara digunakan untuk bahan bakar lokomotif kuno, pabrik-pabrik, dan rumah-rumah penduduk. Batu bara, namun demikian, penggunaan batu bara semakin dikurangi karena menimbulkan pencemaran udara, misalnya asap dan jelaga, atau disebut juga debu hitam. Minyak bumi berasal dari jasad renik dan hewan yang tertimbun oleh lumpur selama jutaan tahun. Minyak bumi, dari penyulingan minyak bumi akan dihasilkan bahan-bahan berikut ini seperti bensin, kerosin, vaselin, parafin, oli, aspal, aftur, dan solar. Bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kerosin atau minyak tanah untuk bahan bakar kompor dan lampu minyak. Vaselin untuk kosmetik, campuran salep, dan obat-obatan. Parafin untuk bahan pembuatan lilin. Solar untuk bahan bakar kendaraan mesin diesel atau mesin-mesin berat. Oli untuk pelicin gigi roda. Aspal untuk bahan pengeras jalan atau bahan pembuat jalan. Aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Yang berikutnya adalah sumber daya alam mineral logam. Contohnya adalah boksit, aluminium, biji besi, besi dan baja, tembaga, emas, perak, dan platina, nikel, timah, dan timah hitam. Boksit digunakan sebagai bahan dasar pembuat aluminium. Aluminium berwarna putih, tahan karat, ringan, dan mudah menghantarkan panas. Aluminium
digunakan untuk membuat peralatan dapur, bahan bangunan, dan badan pesawat terbang. Biji besi, bahan untuk membuat besi dan baja. Besi dan baja digunakan untuk tiang bangunan, mesin, perkakas pertukangan, dan lain-lain. Tembaga merupakan logam yang dapat menghantarkan panas dan listrik yang sangat baik. Oleh karena itu, tembaga digunakan sebagai bahan pembuat kabel listrik. Emas, perak, dan platina adalah logam yang mahal harganya. Logam ini digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung. Nikel juga sering digunakan sebagai bahan pencampur. Nikel dipakai untuk melapisi besi agar tidak berkarat. Besi yang dilapisi nikel menjadi mengkilap dan biasa disebut pernikel. Timah, bahan baku pelapis kaleng agar tahan karat. Solder, pembungkus makanan dan rokok, serta bahan campuran logam lainnya. Timah hitam digunakan dalam industri baterai, bungkus kabel, amunisi, campuran logam, industri cat, keramik, industri kimia, dan industri nuklir. Sumber daya alam, mineral, bukan logam. Contohnya adalah asbes, aspal, batu granit, batu kapur, belerang, dolomit, fosfat, intan, dan marmer. Asbes digunakan untuk pembuatan kopling, tirai, dan layar, sarung tangan, pelapis ketel uap, pakaian pemadam kebakaran, dan atap rumah. Aspal digunakan untuk bahan pembuat jalan atau pengeras jalan. Batu granit digunakan sebagai bahan baku pembuat tegel dan batu hias. Batu kapur digunakan sebagai bahan pembuat soda api, semen, cat, keramik, dempul, lem, kaca kristal, penyama kulit, dan campuran obat-obatan dan kosmetik. Belerang digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintetis, pengolahan minyak bumi, industri karet dan ban, industri gula pasir, pertenunan, film, fotografi, industri logam, dan besi baja. Dolomit dan fosfat digunakan untuk bahan pembuat pupuk. Intan sebagai perhiasan, marmer digunakan sebagai bahan baku pembuatan ubin. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan ini tentang sumber daya alam barang tambang, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran kesempatan yang lain. Salam semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.